Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pengenalan pemrograman game saya itu membuat Flappy Bird menggunakan Unity. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan saja terlebih dahulu. Nah, di sini sudah didemonstrasikan dan sini saya akan eh, menyampaikan apa saja yang digunakan. Yang pertama itu kita itu harus membuat ini dulu nih, sprites. Nah, di bagian sprite ini kita buatlah ini bagian pesawatnya atau yang kita sebut sebagai player. Di sini saya menggunakan template yang sudah ada dari internet. Jadi di sini sudah langsung satu paket nih. Tinggal kita pilih saja nantinya. Nah, setelah sprite ini kita bikin bagian C-sharp-nya atau pemrogramannya ini. Nah, sebelum kita memasukkan C-sharp-nya ini, kita bikin dulu di hierarkinya ini pemrogramannya itu. Pertama itu kita bikin ininya plane. Nah, sebenarnya yang pertama itu latar. Nah, latar ini tinggal kita masukkan nih, kayak misalkan di sebelum masukkan latar itu sprite render. Nah, di sprite render tuh kita pilihlah di sini misalnya sudah ada latar nih. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dengan ini scenes. Nah, ini karena menggunakan kanvas dia nampak ya. Nah, ini kan nampak nih ada garis nih. Nah, latarnya itu menyesuaikan dengan garis ini, jadi tinggal ditarik saja. Nah, setelah latar ini dibuat, barulah kita masuk ke bagian pesawatnya. Nah, di pesawat ini, karena di sprite itu kan gambarnya beda-beda tuh ukurannya, jadi kita posisikan dulu ukurannya. Barulah setelah itu, setelah diposisikan, kita bikin nih rigid body ini. Kegunaan rigid body ini sebagai gravitasi. Jadi kan kita bikin Flappy Bird itu kan dia ikonik dengan jatuh dan terbangnya. Nah, rigid body ini kegunaannya itu sebagai gravitasi tadi. Masuklah kita ke bagian kapsul collider. Setelah dibikin rigid body tadi nih, kita add komponen kapsul collider. Kapsul collider ini, nah ini kegunaannya sebagai gimana caranya? Titik untuk hitnya. Kalau di kita kan mungkin pemain game sebagai hit pointnya. Nah, kalau nggak ada kapsul collider ini, nanti dia sebagai pesawat ini jatuh nih ke bawah. Nah, collider dan rigid body ini hampir berada di semua ya, di plane atau kita sebagai player, di ground nih box collider juga ada nih, di latar juga ada, bahkan di bagian pipa. Nah, setelah kita bikin plane ini, kita bikin pipanya nih. Oh enggak, maaf, di plane itu setelah kita bikin apanya tadi, rigid body dan kapsul collidernya, kita masukkan C-sharp-nya itu. C-sharp-nya ini bisa ditemui di internet ya, malah banyak berterbaran, jadi tidak saya jelaskan fungsinya. Oke, setelah buat plan kita masuk ke bagian ground. Sebelum ground itu kita masuk ke pipa aja dulu. Nah, di pipa ini nih nyatu nih dia. Nah, untuk dia bisa menyatu ini, dia tuh harus digabungkan nih.
Ini kan kita tadi membuat ini create empty. Setelah create empty itu tinggal kita bikin paste nih. Nah, pastenya itu nanti bikin 2 dimasukkan ke dalam pipa ini. Nah, nanti setelah digabungkan ini, dia langsung bisa gabung gini nih. Nah, waktu digabungkan gini, itu kan kita Flappy Bird itu pipanya itu sejajar tuh. Jadi dia harus nih posisinya Y-nya kalau di atas 5,5 saya pakai, dan bagian bawahnya itu min 5,5. Untuk alasan kenapa gini nih, biar hitboxnya lebih mudah dimengerti. Nah, untuk kayak ini nih, di bagian pipe ini penting nih is trigger, karena jika is triggernya ini tidak dicentang nih, dia bakal nabrak nih, walaupun di sini dalam bentuk programnya bolong ya. Tapi jika is triggernya ini tidak dicentang, dia bakal tetap kayak kena hitbox. Oke, kita lanjut setelah bagian pipa. Bagian ground ini saya nggak menggunakan apa-apa, cuman dimasukkan saja groundnya, kasih box collider. Nah, setelah ground kita masuk ke bagian, nah, game manager ini kegunaannya itu sebagai kalau di dalam pemrograman sebagai mainnya. Jadi jika tidak ada game manager ini nggak bisa dia dijalankan sama sekali. Nah, lanjut ke level element. Level element ini sebenarnya tergantung ke bagian ground tadi. Di sini kan ground saya itu nggak gerak, jadi sini nggak dibutuhkan nih di bagian ground sama latarnya. Lanjut ke base core. Nah, base core ini dia itu kegunaannya untuk melihat skor kita nanti nih, seperti program sebelumnya kan di bagian sini ada base core-nya. Nah, base core itu cara menghitungnya itu melewati pipa tadi di bagian ini. Nah, mana ya? Pipa. Pipe. Tension. Pipe. Set. Pipe. Speed bukan. Oh. Istilahnya dia itu bakal mendapatkan skor setiap kali melewati pipa ini. Oke, setelah itu, nah, base score ini untuk bagian skor paling atasnya, istilahnya sampai skor berapa nih yang kita dapatkan sebelum mati tadi, sebelum menabrak ini pipa tadi atau menabrak tanah. Skor teks ini untuk apanya? Waktu dia melewati pipa tadi, setiap melewati pipa kan bertambah tuh. Nah, kalau base score ini seberapa jauh? Current score ini untuk angka di bawah skor teksnya, ngitung angka skor teksnya. Sedangkan hex score ini ngitung angka base score-nya. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ini kompleks, susah menjelaskannya saya. Jadi mohon maaf nih jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.